Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C Pendidikan Sosiologi ingin memaparkan materi kami yang berjudul Teori Organisasi Klasik, Neoklasik, dan Modern pada mata kuliah Sosiologi Klasik dan Modern. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan materi tentang organisasi klasik, neoklasik, dan modern. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Nur Indrayanti Muhnisa. Yang kedua, Sadarudin Bakir. Yang ketiga, Ramadan Bakir. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kami. Yang pertama tentang organisasi klasik. Konsep-konsep tentang organisasi telah berkembang melalui tahun 1800-an dan konsep-konsep ini sekarang dikenal sebagai teori klasik atau classical theory, ataupun kadang-kadang juga disebut juga teori tradisional. Para teoritis klasik menekankan pentingnya rantai perintah dan penggunaan disiplin atau dan supervis untuk merubah organisasi-organisasi agar beroperasi lebih efisien. Teori klasik memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, bukan kreativitas. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran. Yang pertama, birokrasi. Yang kedua, teori administrasi. Dan yang ketiga, manajemen ilmiah. Ketiga aliran ini dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan semuanya berkembang sekitar tahun 1900 sampai 1950. Yang pertama adalah teori birokrasi. Teori ini dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya The Protestant Age and Spirit of Capitalism. Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal atau rasional. Menurut Weber, bentuk organisasi yang birokratik secara kodratnya adalah bentuk organisasi yang paling efisien. Max Weber mengemukakan karakteristik birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, program rasional dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, sistem produser bagi penanganan situasi kerja. Yang berikut, sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban posisi para pemegang jabatan. Yang terakhir, hubungan antara pribadi yang bersifat impersonal. Jadi, birokrasi adalah sebuah modal organisasi normatif yang mengemukakan struktur dan organisasi. Yang kedua, teori administrasi. Teori administrasi adalah bagian kedua dari teori organisasi klasik. Teori administrasi berkembang sejak tahun 1900. Teori ini sebagian besar dikembang atas dasar sumbangan Henry Fayol dan
Lin, Unwin dan dari Eropa, serta Money dan Riley di Amerika. Yang saya ambil di sini yakni teori Henry Fayol, yakni Fayol mengatakan bahwa semua kegiatan-kegiatan industrial dapat dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, kegiatan-kegiatan teknikal. Yang kedua, kegiatan-kegiatan komersial. Yang keempat, kegiatan-kegiatan finansial. Yang keempat, kegiatan-kegiatan keamanan. Yang kelima, kegiatan-kegiatan akuntansi. Yang keenam, kegiatan-kegiatan manajerial. Fayol yang ketiga, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah dikembangkan mulai sekitar tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor, telah dipergunakan cukup luas. Taylor mencoba mengembangkan metode kerja yang lebih efisien dengan mengadakan pendekatan ilmiah terhadap masalah-masalah manajemen. Sebagian hasilnya, dia mengemukakan beberapa kaidah dasar manajemen yang harus dilaksanakan dalam organisasi perusahaan, yakni menggantikan metode-metode kerja dalam praktek. Berbagai metode yang dikembangkan atas dasar ilmu pengetahuan tentang kerja yang ilmiah dan benar. Mengadakan seleksi, latihan, dan pengembangan para karyawan secara ilmiah. Pengembangan ilmiah tentang kerja serta seleksi dikembangkan semangat dan mentalnya para karyawan. Itulah hasil penemuan dari Taylor. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang teori organisasi klasik. Sekarang bagian B tentang teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Teori neoklasik merubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik. Anggap dasar teori neoklasik adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Yang berikut C. Teori organisasi modern. Teori organisasi modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus, bila ingin mempertahankan kelangsungan hidup, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Teori modern adalah multidisiplin dengan sumbangan dan berbagai bidang disiplin ilmu, pengetahuan, interaksi dinamis antara proses-proses, bagian-bagian, dan fungsi-fungsi dalam suatu organisasi.
maupun dengan organisasi lain, dan dengan lingkungan merupakan inti pembahasan teori modern. Teori modern biasa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen umum untuk memadukan teori klasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Teori modern menyebutkan bahwa kerja suatu organisasi adalah sangat kompleks, dinamis, multilevel, multidimensional, multivariabel, dan probabilistik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.